Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali, teman-teman. Setelah kita nggak bertemu berapa bulan lamanya. Oke, kita kali ini akan membahas terkait dengan soal-soal farmakoekonomi. Soal-soal, padahal cuma 5 soalnya. Pokoknya soal seputar farmakoekonomi. Kita akan coba selesaikan di sini ya. Nanti teman-teman kalau misalnya aku ada kesalahan menghitung atau kesalahan angka, mohon dengan sangat koreksinya ya. Nanti ditulis di bagian komentar boleh. Nanti kalian ini aja ya, tulis aja ya. Maksudnya yang salah apa, yang benar apa, atau aku mungkin ada salah penyampaian dan sebagainya. Oke, buat persiapan ujian UKOM ya, sekarang UKOM apoteker untuk periode depan, periode ini itu ujiannya tahun depan maksudnya gitu kan. Kemungkinan Februari ya kalau nggak salah. Oke, nggak apa-apa, persiapan dari sekarang lebih cepat lebih baik. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Oke, fokus ya. Oke teman-teman, di sini ketika nanti ada soal-soal terkait hitungan, farmakoekonomi sih khususnya, dia itu akan banyak yang diketahui. Jadi, yang diketahui itu lebih dari 3 misalnya. Padahal yang ditanyakan cuma misalnya laba bersih, laba kotor. Tapi yang diketahui itu nanti ada macam-macam gitu kan. Ada pembelian, ada persediaan akhir dan sebagainya kayak gitu. Nah, kalau seperti itu, kalian fokuskan pertanyaan itu mintanya apa gitu kan. Pertanyaannya minta laba, ya sudah laba aja gitu kan. Jangan meremben-meremben kemana-mana gitu. Jadi kalian fokus pada pertanyaannya, walaupun nanti akan jebakannya atau nanti yang diketahui akan banyak, akan lebih dari yang kalian butuhkan ininya kayak gitu. Oke, nomor 1. Oke, ini nanti kalau kurang besar, ini udah besar ya teman-teman. Nanti kalau kurang besar di zoom, kalau misalnya pecah ya sudah gitu kan. Maaf gitu. Kemarin-kemarin ada yang pecah ya, yang yang kecil ya. Yang hitungan apa gitu kan, layarnya kecil, di zoom pecah gitu ya. Ya mohon maaf, masih amatir gitu. Oke, nomor 1, terkait dengan laba kotor. Oke, yang diketahui apa teman-teman? Ada modal, kemudian ada omset, kemudian ada HPP. Oke, di sini rumus. Rumus terkait dengan laba kotor. Sebentar ya. Terkait dengan laba kotor. Oke, laba kotor itu adalah omset. Omset dikurangi dengan HPP. Nah, ketika nanti yang ditanya omset, berarti kalian sudah bisa mengalokasikan rumus itu yang diketahui omset, terus habis itu, yang ditanya omset, yang diketahui HPP sama laba kotor, kalian juga harus bisa memperkirakan rumusnya seperti apa. Nanti dibolak-balik. Jadi kalau laba kotor sama dengan omset dikurangi HPP, kalau aku tuh membuat rumus, jadi aku tuh membayangkan, tahu satu rumus nih, laba kotor sama dengan omset dikurangi HPP. Misal, laba kotorku 8, ya kan? Terus habis itu omsetku 10, ya kan? HPP ku 2. Nah, ketika aku ditanya omset, berarti omset adalah, ya gimana biar dapat 10 ini, gitu kan? Dari 8 sama dengan 10 kurangi 2. Kan laba kotor. Nah, caranya buat dapat omset, ya kan, nomor 10, omset 10 ini kan berarti kita harus menambahkan antara HPP dan laba kotor. Jadi, rumus dari omset sama dengan HPP ditambah laba kotor. Oke, ingat ya, laba kotor. Why laba kotor? Karena nanti untuk mencari laba bersih itu harus dikurangi sama beban. BOP. Jadi ada gaji, ada wifi dan sebagainya. Tuh. Oke, ini omset sama dengan HPP laba kotor. Oke, yang ditanya adalah apa? Laba kotor ya. Berarti ini tak balik aja ya teman-teman, biar kalian nanti nggak kebalik. Gitu. Sebentar. Oke. Laba kotor sama dengan omset dikurangi HPP. Nah, omset itu omset 20.275
800 dengan besaran HPP dan nah ini kan ada modal nih. Modal nggak diperlukan untuk menghitung ya. Jadi modal itu kamu hiraukan aja gitu kan. Oke, HPP-nya itu 72%. Di sini aja ya. HPP itu sama dengan 72%. 72% dari nilai omset. Jadi dia adalah 72% kali mana ya? Omsetnya 275.800 ya. Jadi hasilnya berapa? 275 gitu. Kalau aku nggak salah ya, 1978,576. Nah, 198 kok ada 7-nya di sini. Oke, jadi laba kotor, ingat kotor ya, sama dengan omset 275.800. Oke, 275 ini kalau hitungannya itu agak ini ya, agak belibet. Jadi one by one, pelan-pelan. Jadi dia hasilnya berapa? 77,224. Oke. Ini adalah laba kotor, teman-teman. Di sini adalah laba kotor. Ingat, ini laba kotor. Kalau nanti dikurangi dengan 15.822 ini, dapatnya adalah laba bersih. Jadi kalau misalnya ditanya laba bersih dari laba kotor ini nih, dikurangin sama 15 juta tadi, BOP-nya. Kan yang ditanya cuma laba kotor ya. Karena di sini ada jebakannya, ada modal awal, kemudian ada BOP gitu. Jadi dia tidak diperlukan gitu. Oke, sip. Jawabannya adalah 77 2 ini ya. Oke, next. Bla 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 bla. Nah, ini laba bersih. Ini ya, yang ditanya adalah laba bersih. Nah, ini laba bersih ini rumusnya itu dari laba kotor dikurangi dengan BOP. Di bawah ya teman-teman ya. Laba kotor. Nah, kalau laba bersih itu sama dengan laba kotor dikurangi dengan BOP. Oke. Kita harus mencari HPP dulu gitu. Nah, HPP itu diperoleh dari persediaan awal. Ini langsung aku tulis aja ya, kalau aku ngitung nanti lama. HPP sama dengan persediaan awal. Persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi persediaan akhir. Oke. Jadi untuk HPP nanti persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi dengan HPP. Nah, di situ pembeliannya itu kan 65 dari omset nih. Jadi nanti kalian hitung dulu berapa. Oke, aku langsung aja di sini. HPP itu hasilnya adalah 169.772.500. Oke. Terus sudah dapat HPP, masuklah ke rumus yang laba kotor gitu kan. Oke, ini laba kotor. Jadi omset dikurangi HPP. Omsetnya itu berapa? 250 juta. Oke, 250 juta 950.000 dikurangi dengan 169.772. Oke, hasilnya adalah laba kotornya 81.178.500. Nah, ini adalah laba kotor. Nah, kalau laba bersih, laba kotor ini dia dikurangi dengan biaya operasional. Jadi, yang benar-benar bersih gitu kan, yang diterima bersih. Dikurangi sama berapa? 20 juta. Nah, hasilnya dia adalah 61.177.500. Jadi jawabannya adalah yang
Oke, di sini nanti diingat-ingat ya, laba bersih, laba kotor, HPP itu rumusnya diingat-ingat. Kalau lupa, biasanya aku megang satu rumus, laba kotor sama dengan omset HPP. Terus aku masukin angka, kayak tadi, kalau dapat 8 itu caranya 10 kurangi 2. Aku untuk dapat 10 itu caranya gimana? Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Ini HPP. Oh ini HPP. HPP tadi rumusnya adalah persediaan awal ditambah dengan pembelian dikurangi persediaan akhir. HPP itu ada beberapa macam ya. Dia dalam bentuk persen. Nanti kalau dalam bentuk persennya itu gitu dibagi dengan penjualannya. Itu. Hasil HPP yang ini nanti dihitung dulu ini berapa dibagi penjualan kali 100% gitu. Berarti ini HPP berapa? Apotek sebesar kemudian dilakukan pembelian bersih tunai, pembelian kredit ada retur. Oke, di sini berarti persediaan awalnya adalah 100 juta. 100 juta, kemudian dia ada retur. Oke, retur nanti juga nggak apa-apa sih. Mau di sekarang juga nggak apa-apa, tapi terserah kalian enaknya gimana. Pembeliannya kredit dan tunai jadikan satu. Kredit karena kan pembelian kredit tetap beli kan intinya. Jadi ditambah dengan 400 juta. Ditambah dengan 100 juta. Ya kan? Nah, kok jadi ke bawah ya? Mohon maaf, kepencet ini. Bentar. Ini ditambah dengan 100 juta. Oke, hasil ini nanti boleh dia dikurangi dengan returnya ada 3. Returnya berapa? 30 juta. Terus nanti dia dikurangi dengan persediaan akhirnya 120 juta. Oke, coba 100 ditambah 400 tambah 100 itu 500 tambah 100 600. Jadi 600 dikurangi 30. Kurangi 30 kurangi 120. 450 juta. 450 juta gitu. Oke, jawabannya yang B. Oke, lanjut. Saya enter aja nih, biar nggak keputus-putus. Yes, oke. TOR itu melihat perputaran. Perputaran itu nanti rumusnya atau TOR itu adalah HPP dibagi dengan apa? TOR HPP dibagi persediaan rata-rata. Persediaan rata-rata diperoleh dari persediaan awal tambah persediaan akhir dibagi 2. Namanya aja rata-rata kan mesti dia hasil pembagian maksudnya dibagi 2 gitu kan intinya kayak gitu. Oke, TOR adalah HPP dibagi persediaan rata-rata. Oke. Kita harus cari HPP dulu. Oke, tadi HPP rumusnya persediaan awal. Ini aja deh, bawah aja. Oke, ini persediaan awal ditambah pembelian. Persediaan awalnya adalah 100 juta. Ditambah dengan pembelian bersihnya 400 juta. Dikurangi sama persediaan akhir. Berapa? 120 juta. Dia persediaan ini yang tadi ya, di bawah ini aja. Ini aja. Oke. Masuk rumus ini. HPP dapat persediaan rata-ratanya dia adalah 100 ditambah 120. 100 ditambah 120 dibagi 2. 100 juta ditambah 120 juta dibagi 2. Dia kan 220 berarti 220 110 juta. Benar kan? Oke, berarti TOR adalah ini. TOR adalah 450
dibagi dengan 110. Berapa, gengs? 50 dibagi 100. 100, 200, 4,1, 450 dibagi 2, 110. 450 dibagi 110. Hahaha. Ini enggak? 450 dibagi 110, guys. 4,1. Sama dengan 4,09 gitu kan. Jadi 4,1. Jadi jawabannya yang B. Jadi perputarannya dia adalah 4,1 kali. Lah, kok malah kayak gini? Gini aja, wis. Oke, next. Lanjut, yang terakhir adalah terkait dengan BEP. BEP itu break even point. Artinya kita tuh harus dapat uang berapa supaya balik gitu loh. Uangnya itu balik modal. Intinya kayak gitulah kasarannya kalau aku. Oke. Apotek Z gitu. Apotek Z pada tahun 2022 menghitung biaya tetap yang harus dikeluarkan, yaitu sebesar 65 juta, biaya variabel 150, total investasinya 200. Berapa BEP-nya? Susah, gini ya rumusnya. BEP, susah rumusnya gitu. BEP itu adalah rumusnya biaya tetap. Yang ini ya, karena banyak ya, BEP itu nanti ada yang biaya operasional dibagi dengan 1 dikurang biaya variabel dibagi penjualan, biaya omset. Biaya tetap ini kali investasi. Oke. Ini adalah invest dikurangi dengan biaya variabel. Jadi biaya tetap dibagi dengan investasi. Biaya tetap dibagi dengan investasi kurangi biaya variabel. Gitu. Jadi BEP itu 65 juta. Investasinya berapa? Investasinya 200 juta. Nah, ini adalah 200 dikurangi dengan 150. 150 juta. Oke. Waduh. Enggak apa-apa nih, keputus ya. BEP. Oke. 265 dibagi 50 dikali 200. Hasilnya 260 juta. Jadi kita harus mendapatkan uang sebesar 260 juta ini supaya kita itu kembali modal. Nah, kalau aku sih itu konsepnya gitu. Oke, 5 soal. Oke, 5 soal. Coba nanti dicek ya. Kalau aku hitungannya ada yang salah atau aku pakai rumus salah, itu tolong diperbaiki, dikoreksi. Maksudnya gitu. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Pada teman-teman kalian yang mau ujian UKOM Apoteker di tahun depan lah intinya. Atau teman-teman kalian yang sedang mau masuk program studi pendidikan profesi apoteker, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan hasil yang sangat-sangat memuaskan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.